Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Naftalina. Di kesempatan kali ini kita akan bahas materi kimia ya, yaitu tentang hukum dasar kimia. Ini khusus di kelas 10 kurikulum merdeka ya. Jadi kalau kurikulum merdeka itu sebenarnya hukum dasar bisa masuk ke semester 1 atau ke semester 2 ya, karena kemarin itu materinya belum selesai di semester 1, makanya kita taruh di semester 2 ya. Jadi boleh ya seperti itu. Nah, untuk awal ini ya openingnya, saya mau ngajak teman-teman untuk kenalan dulu ya dengan salah satu ilmuwan yang menemukan hukum dasar kimia. Siapa itu? Namanya adalah Antoine Laurent de Lavoisier ya, atau disingkat kalau biasanya disebut sebagai Lavoisier kayak gitu aja ya. Yuk. Nah, sebenarnya itu teman-teman ya, ada 5 penemu hukum dasar kimia, oke? Jadi ini ada hukum kekerasan massa yang dikemukakan oleh Lavoisier, kemudian ada hukum perbandingan tetap atau Proust, kemudian hukum perbandingan benda ganda Dalton, kemudian hukum perbandingan volume itu Gay-Lussac, yang terakhir adalah Avogadro ya. Nanti kita akan kupas satu persatu. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan fokus ke hukum kekerasan massanya Lavoisier ya. Bunyinya seperti apa sih hukumnya? Nah, ini teman-teman melihat kertas kan ya ini, yang di sebelah kanan ini kertas yang sedang dibakar. Nah, saya ingin mencoba untuk menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari ya, tentang hukum kekalahan massa, apakah relate sesuai dengan hukumnya atau memang tidak, oke? Nah ini teman-teman ya, massa abu hasil pembakaran itu lebih ringan daripada massa kertas sebelum dibakar. Jadi ada statement seperti itu ya. Nah menurut teman-teman, apakah reaksi pembakaran kertas itu disertai dengan pengurangan massa teman-teman? Mau teman-teman gimana? Jadi kalau misalnya teman-teman mau menimbang kertas sebelum dibakar atau tisu lah ya, dibakar, sebelum dibakar ditimbang dulu maksudnya ya, kira-kira berapa miligram ya mungkin, kemudian setelah dibakar kan keluar abu. Nah kira-kira apakah abu ini nanti ketika ditimbang itu jumlahnya sama seperti sebelum dibakar? Nah itu menurut teman-teman gimana tanggapannya? Ya, lanjut ya. Nah, ini juga ada statement juga teman-teman ya. Massa besi yang berkarat itu lebih berat dibandingkan dengan massa besi awalnya. Menurut teman-teman, apakah reaksi perkaratan ini akan menambah massa dari besi itu sendiri? Gimana teman-teman tanggapannya? Nah, ini nanti ada hubungannya dengan hukum kekekalan massa. Ya, ya. Nah, ini hasil dari temuan Lavoisier ya, itu menyatakan bahwa ini teman-teman ya, dalam sistem tertutup itu massa zat sebelum reaksi itu sama dengan sesudah reaksi. Jadi sama ya. Ini ada kata-kata teman-teman nanti perhatikan ya, dalam sistem tertutup. Berarti di situ tidak ada partikel atau zat yang keluar karena memang diisolasi atau tertutup kayak gitu. Jadi nanti ketika ditimbang, berarti massa sebelum terjadi reaksi itu sebenarnya sama seperti massa setelah bereaksi ya. Coba nanti kita buktikan ya. Nah, ini percobaan tentang hukum kekekalan massa, teman-teman ya. Ini ada direaksikan 2 ml larutan timbal 2 nitrat ya dengan 2 ml larutan kalium iodida dalam tabung Y tertutup ya. Silakan perhatikan di bawah ini. Ini ada tabung Y, teman-teman ya. Kemarin udah belajar tentang alat-alat lab kan ya. Nah, ini salah satu aplikasinya untuk praktikum. Jadi di sini karena ada 2 tabung ya, di sini yang tabung sebelah kiri itu diisi oleh timbal 2 nitrat ya. Kemudian yang sebelah kanan itu diisi oleh Ki. Nah, masing-masing dengan volume yang sama teman-teman ya. Nah, sebelum direaksikan antara keduanya, ya jangan sampai bercampur ya ketika apa ya, istilahnya kayak membagi tadi yang PbNO3 2 kali sebelah kiri, kemudian sebelah kanan Ki atau kebalikannya juga boleh. Pokoknya yang penting jangan sampai bereaksi dulu, oke? Setelah itu ditimbang dulu sebelum direaksi ya. Setelah kita reaksikan berarti kita miringkan di bagian tabung Y-nya. Kemudian jangan lupa ini harus disumbat ya, karena memang sistemnya tadi syarat dari hukum kekekalan massa, biar massanya sama itu harus dalam sistem tertutup, oke? Nah, setelah direaksikan teman-teman, ini ternyata massa zat sebelum reaksi hasilnya 10 gram. Nah, setelah reaksi ternyata 10 gram juga. Nah, ini adalah salah satu contoh percobaan dari hukum kekekalan massa. Lanjut ya. Ini yang lebih realnya nanti nanti Ibu kasih tahu. Nah, ini sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita pakainya adalah gambar ya. Nah, sedangkan ini real ya, biar teman-teman punya pandangan, punya gambaran ya. Jadi nanti cara untuk praktikum ya, semisal nanti di lab ada bahannya karena memang bahannya terbatas,
Jadi kalau yang gambar sebelah kiri ya teman-teman ya, itu tiap larutan nanti akan dimasukkan dalam sisi tabung. Jadi diusahakan jangan sampai tercampur. Kemudian yang tengah itu masa sebelum reaksinya ditimbang ya menggunakan neraca analitik, ditulis hasil pengamatannya itu berapa. Jadi sambil ingat-ingat nanti apakah masa setelah dicampurkan itu dia akan berubah atau memang tetap ya atau konstan. Oke. Nah, nanti teman-teman ya, sebelah kanan ini setelah direaksikan ternyata terjadi perubahan warna ya. Masih ingat kan teman-teman ya, ciri dari adanya reaksi itu kan salah satunya adalah ada perubahan warna atau bau kayak gitu kan ya. Kalau warna kan jelas kayak gini, warnanya jadi kuning, oke? Karena ada PbI2 ya. Lanjut. Nah, ini teman-teman ya. Kapan-kapan nanti kita adakan praktikum, oke? Jadi ada Magic Chemistry. Ini praktikum tentang hukum kekekalan massa. Ini unik sekali. Saya juga pengen mencoba ya. Nanti bareng teman-teman semuanya. Jadi kapan-kapan nanti kita agendakan ya. Jadi siapkan bahan-bahan. Jadi ada botol mineral kosong yang kecil aja ya. Kemudian ada betadine, UC1000, kemudian timbangan, plastik asilin kecil ya. Nah, cara yang bisa dilakukan teman-teman ya, gampang sekali. Jadi isi botol air mineral tadi diisi dengan air bebas lah ya, pokoknya setengah dari botol. Kemudian nanti diteteskan betadine 8 sampai 10 tetes. Oke, kemudian dibiarkan larut atau dengan cara menggoyang-goyangkan aja ya. Nah, setelah itu nanti teman-teman timbang ya berapa masanya dicatat ya biar tahu, biar nggak lupa. Kemudian diminggirin dulu teman-teman itu tadi ya, yang betadine tadi. Jangan lupa sistem masih dalam keadaan tertutup. Kemudian di wadah yang berbeda dalam plastik es lilin itu ya teman-teman ya, itu silakan masukkan 5 mili cairan UC1000 tahu ya teman-teman yang warna kuning itu loh, yang vitamin C ya. Itu timbang masanya setelah teman-teman wadahi ke dalam plastik, kemudian nanti masukkan plastik UC1000 itu ke dalam tutup botol ke dalam botol teman-teman ya, tutup kemudian gojok lihat perubahannya. Nah, itu teman-teman ya. Nanti kita praktekkan bareng-bareng. Jadi itu posisinya itu yang plastik lilinya itu tidak diikat kenceng ya. Jadi nanti diusahakan bisa bereaksi dengan si larutan betadine ini tadi ya. Nah, digocok kemudian nanti dilihat perubahannya. Apakah terjadi perubahan warna? Kira-kira warnanya apa nih? Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, nanti kita kapan-kapan melakukan praktikum ini, oke? Biar pernah praktikum juga ya. Lanjut. Nah, menjawab dari pertanyaan yang awal tadi teman-teman ya. Kira-kira masa abu hasil pembakaran itu lebih ringan daripada masa kertas sebelum dibakar. Ini menurut teman-teman statement ini benar atau salah ya? Nah, statement ini itu benar teman-teman ya. Jadi karena ingat teman-teman tadi hukum kekekalan massa itu kan bilangnya adalah harus dalam sistem tertutup. Nah, gimana kalau sistemnya itu terbuka, berarti otomatis kan ada zat atau partikel yang hilang ya. Nah, kalau reaksi pembakaran berarti kan itu akan menghasilkan yang namanya gas karbon dioksida atau gas yang tidak terlihat ya. Nah, itu kan tidak bisa ditimbang. Beda lagi kalau misal teman-teman itu ya memang pembakaran harus membutuhkan oksigen sih ya. Ya, pokoknya kalau dalam sistem terbuka, secara tidak langsung atau otomatis, masa sebelum reaksi sama setelah reaksinya pasti beda karena memang sudah istilahnya itu kalau terbuka kan berarti keluar bebas kan ya. Maksudnya tidak terikat di dalam suatu wadah kayak gitu kan. Jadi ketika ditimbang pun beda. Nah, ini teman-teman ya. Reaksi perkaratan besi ya, masih ingat nggak? Ini materi semester 1, oke. Besi itu kan Fe ya teman-teman ya. Jadi massa besi yang berkarat itu memang dia masanya akan bertambah setelah reaksi. Karena apa? Kalau kalau perkaratan kan berarti dia akan menambah masanya, ya toh di sini. Nah, reaksi perkaratan ya ingat teman-teman ya, 4 Fe plus 3 O2 menghasilkan 2 Fe2O3. Nah, ini reaksinya juga terjadi secara terbuka. Entah itu terkena udara, hujan asam, air kayak gitu, oksigen. Nah, itu bisa mempercepat yang namanya perkaratan. Oke, teman-teman? Nah, ini ada latihan soal yang teman-teman bisa kerjakan, coba dibuktikan ya. Berdasarkan hukum kekekalan massa, coba teman-teman itu kalau di sini karena nggak praktikum, berarti teman-teman harus menganalisa, kira-kira di sini yang tidak mengikuti hukum kekekalan massa itu yang mana. Oke, coba ya. Coba dulu silakan di-pause, kemudian nanti kita cocokkan ke slide berikutnya. Oke, yang mana kira-kira?
1, 2, 3. Nah, ini teman-teman ya. Yang benar siapa nih? Ini dapat 100 kalau benar ya. Ini yang keliru atau yang tidak benar itu yang C. Kenapa ya C? Karena kalau 5 belerang tambah 10 oksigen kan nanti harusnya kan bukan 10, tapi harusnya 15. Karena apa? Massa sebelum reaksi sama dengan massa setelah reaksi. Nah, ini teman-teman ya. Kalau dalam soal yang esai berarti seperti ini ya. Jadi ada misal contohnya kawat tembaga dibakar dalam pemanas bunsen ya sehingga terbentuk tembaga oksida yang direaksi sebagai berikut. Oke. Jika berat Cu semula 32 gram dan yang massa CO yang terbentuk itu 40 gram, berapakah berat O2 yang bereaksi? Nah, ini teman-teman ya. Pakai karena sebelum sama setelah sama berarti nanti disama dengan aja. Yang reaktan sebelah kiri itu silakan dijumlah berarti ada massa Cu tambah massa O2 menghasilkan massa CuO ya. Tinggal masukkan aja teman-teman karena yang dicari itu adalah berat atau massa dari O2. Nah, tinggal selisihkan berarti 40 dikurangi 32. Oke. Sisanya adalah 8 gram massa O2 yang bereaksi. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini juga ada lagi teman-teman latihan soalnya sama seperti tadi ya. Ada logam magnesium dihasilkan dengan 5 gram gas oksigen sehingga menghasilkan massa MgO ya teman-teman. Yang ditanyain itu apa sih? Massa MgO yang dihasilkan setelah reaksi. Nah, kira-kira berapa? Berarti kan karena sama berarti dijumlahkan aja 4 tambah 5 gram. Hasilnya massa MgO yang dihasilkan adalah 9 gram. Nah, alhamdulillah sudah sampai di penghujung teori. Pokoknya gampang teman-teman kalau misal hukum kekekalan massa, itu teman-teman ingat aja pokoknya massa sebelum sama setelah itu sama, tapi dengan syarat sistem harus tertutup. Nah, itu aja yang dapat Ibu sampaikan ya atau simpulkan. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Untuk video kali ini jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Jangan lupa untuk klik lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan terhadap video terupdate dari saya. Oke, see you in the next video teman-teman. Sehat selalu ya, stay healthy. Oke, dan semangat terus ya. Bye-bye.